Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan kasus gizi pranikah. Perkenalkan, nama saya Elma Novaika Yusnita. Saya Fatia Zalda dengan NIM 201902022. Perkenalkan, nama saya Elvira Rifananda Saputri Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria Syafiadawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan gizi pada usia dewasa atau pranikah serta konseling gizinya. Hasil penilaian antropometri dengan menghitung IMT menggunakan berat badan 40 kg dan tinggi badan 150 cm menghasilkan 17,78 kg per meter kuadrat yang termasuk berat badan kurang menurut WHO. Hasil penilaian biokimia, Hb-nya 11 mg per desiliter yang termasuk beresiko anemia. Selanjutnya, hasil penilaian klinis. Pada kasus terdapat tekanan darah 110/80 mm hemoglobin yang termasuk normal, serta responden merasa mudah letih dan sulit berkonsentrasi. Hasil penilaian dietary menunjukkan persen kecukupan energi sebesar 23,45%, karbohidrat sebesar 30,10%, protein sebesar 13,43%, dan lemak sebesar 16,43%. Jadi, nona E termasuk ke dalam klasifikasi minimal atau kurang menurut survei diet total. Untuk menghitung kebutuhan gizi, yang pertama kita melakukan perhitungan BMR, yaitu dengan rumus Harris-Benedict, yaitu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usia. Dan di sini kita mendapatkan hasil yaitu 1196,2 kilokalori. Selanjutnya kita hitung TEE dengan mengalihkan BMR dengan faktor aktivitas. Faktor aktivitas yang kita gunakan yaitu 1,4 dan kategori sedang menurut Harris-Benedict. Dan kita mendapatkan hasil TEE yaitu 2374,68 kilokalori. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan karbohidrat yaitu 60% dari total energi dan didapatkan hasil 1424,8 kilokalori. Dan kita membagi 4 untuk mendapatkan hasil dalam satuan gram yaitu 356,2 gram. Selanjutnya kita hitung protein yaitu 15% dari total energi dan didapatkan hasil 356,2 kilokalori. Dan kita bagi 4 juga untuk mendapatkan hasil dalam satuan gram yaitu 89,05 gram. Selanjutnya kita hitung lemak yaitu 25% dari total energi. Didapatkan yaitu 593,67 kilokalori. Dan di sini kita membagi 9 untuk mendapatkan hasil dalam satuan gram yang didapatkan 65,96 gram. Lalu, untuk persentase kecukupan energi, di sini kita mendapatkan 23,45%. Dan untuk karbohidrat yaitu 30,10%, dan untuk protein 13,43%, dan yang terakhir untuk lemak 14,63%. Dan menurut survei diet total, persentase kecukupan energi dan protein responden termasuk dalam klasifikasi minimal atau sangat kurang. Untuk prinsip diet responden, yang pertama, konsumsi kalori yang cukup untuk menunjang pertumbuhan dan aktivitas yang tinggi. Yang kedua, konsumsi protein yang cukup, yaitu 10-15% dari total energi. Yang ketiga, konsumsi lemak yang cukup, yaitu 20-25% dari total energi. Yang keempat, konsumsi karbohidrat yang cukup, yaitu 60-65% dari total energi. Yang kelima, jangan lupakan konsumsi vitamin, mineral, cairan, dan serat yang didapatkan dari buah dan sayuran.
Yang keenam, kurangi makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Yang ketujuh, hindari alkohol. Yang kedelapan, konsumsi lebih banyak makanan yang mengandung sumber omega 3. Dan yang terakhir yaitu kurangi konsumsi gula. Ada beberapa zat gizi yang sangat perlu diperhatikan oleh wanita usia subur. Yang pertama, mencukupi kebutuhan energi, karena energi yang cukup dapat menurunkan risiko terjadinya KEK atau kurang energi kronik. Selain itu, energi juga dapat membantu pembentukan hemoglobin sehingga dapat menurunkan terjadinya anemia pada wanita usia subur. Yang kedua, mencukupi kebutuhan protein. Protein ini juga dapat membantu dalam pembentukan hemoglobin baru, sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya anemia pada wanita usia subur. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan zat besi. Wanita usia subur ini sangat rentan terhadap anemia zat besi, yang disebabkan karena siklus menstruasi yang datang setiap bulannya. Maka, untuk itu sangat penting untuk mencukupi kebutuhan zat besinya. Yang keempat, yaitu mencukupi kebutuhan asam folat. Asam folat ini sangat dibutuhkan di 28 hari pertama setelah konsepsi untuk mencegah terjadinya neural tube defect. Yang kelima, mencukupi kebutuhan kalsium. Kalsium ini sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan kehamilan untuk kekuatan tulang. Apabila tidak terpenuhi kebutuhannya, maka kebutuhan kalsium janin akan meningkatkan risiko osteoporosis pada ibu. Karena janin sangat membutuhkan kalsium di dalam kandungan. Untuk itu, harus terpenuhi kebutuhan kalsium ini untuk calon ibu. Di sini saya akan menjelaskan alasan kelompok kami memilih menu atau merekomendasikan menu ini. Yang pertama ada nasi goreng mentega. Nasi ini merupakan sumber karbohidrat dan nasi goreng itu mudah dan cepat dibuat sehingga dapat membantu responden untuk memasak atau membuat sarapan agar tidak meninggalkan waktu sarapannya. Nasi goreng di sini juga dilengkapi oleh sayur-sayuran yang memiliki banyak kandungan gizinya. Yang kedua ada tahu goreng dan tempe goreng. Menurut studi yang telah kami baca, kandungan isoflavin yang ada di dalam tahu dan tempe goreng ini memiliki efek antioksidan yang sangat tinggi dibandingkan dengan macam-macam kedelai, produk olahan kedelai lainnya. Dan yang ketiga ada crackers. Snack sehat ini berisikan karbohidrat kompleks yang sekaligus memberikan energi dan juga menjaga kestabilan gula darah. Yang keempat ada susu. Susu ini dipercaya dapat efektif meningkatkan berat badan atau menggemukkan badan. Karena dikutip dalam penelitian bahwa minum susu 3 kali sehari dapat membantu menambah asupan protein dan juga lemak ke dalam tubuh sehingga massa otot dan berat badan menjadi lebih bertambah. Yang kelima ada nasi putih biasa. Nasi ini mengandung banyak nutrisi mulai dari mineral, vitamin hingga gizi utama seperti karbohidrat dan protein. Nasi ini adalah sumber karbohidrat utama yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan yang keenam ada ikan kembung balado. Ikan kembung ini sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang meningkatkan massa otot untuk menambah bobot berat badannya. Karena di dalamnya terdapat sumber protein hewani yang tidak kalah dengan sumber lainnya seperti daging dan ayam. Yang ketujuh ada sayur bening. Cara membuat sayur bening ini memang mudah dan tidak ribet dan bisa menjadi salah satu alasan kami merekomendasikan menu ini. Meskipun terlihat sederhana, sayur bening ini memiliki berbagai kandungan gizi di dalamnya yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Selanjutnya yang kedelapan ada smoothies bayam dengan pisang. Selain lezat, pisang ini adalah salah satu buah yang bisa menambah berat badan kita. Karena selain lezat, buah berwarna kuning ini mengandung banyak karbohidrat dan juga kalori. Dan mengapa menambahkan bayam? Karena menambahkan bayam ke dalam smoothies buah bisa membantu tubuh kita mendapatkan nutrisi yang lebih cukup dari sayuran. Dan juga bayam ini tinggi zat besi yang bisa menurunkan resiko terjadinya anemia pada responden. Selanjutnya, yang kesembilan ada brokoli rebus. Brokoli ini kaya akan vitamin C. Kandungan inilah yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas saat dikonsumsi. Yang terakhir adalah buah naga.
Kandungan vitamin B1 dan B2 yang ada di dalam buah naga mampu membuat nafsu makan kita menjadi meningkat jika rutin mengkonsumsi buah ini. Kandungan fiber dan serat yang tinggi dapat membantu pencernaan dan mengobati konstipasi dan sembelit. Dengan memakan dagingnya juga mengandung protein yang baik dan dapat membuat badan menjadi lebih sehat dan juga segar. Itulah alasan-alasan mengapa saya atau kelompok kami merekomendasikan menu-menu tersebut. Pada usia dewasa muda atau usia pranikah, kegiatan fisik relatif tinggi dan terjadi perubahan metabolisme sesuai pertumbuhan umur. Usia ini rentan asupan makanan berlebih, gaya hidup yang berubah, tekanan lingkungan atau teman sebaya yang tinggi, kurangnya waktu untuk berolahraga, dan stres tinggi akibat tekanan pekerjaan yang mengakibatkan pola makan berubah. Organ reproduksi telah matang dan fase pertumbuhan telah berhenti, sehingga yang dibutuhkan adalah memelihara sel tubuh untuk menjaga agar terhindar dari berbagai penyakit degeneratif yang lebih cepat datang dan berdampak pada penurunan produktivitas kerja. Perempuan umumnya mengalami kurang gizi, terutama anemia dari awal sehingga beresiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau BBLR. Permasalahan gizi yang pertama itu adalah kekurangan gizi. Selain karena faktor makanan, kekurangan gizi di usia ini juga bisa disebabkan penyakit seperti gangguan psikologis, diare kronis, TB, gangguan pencernaan makanan, dan berbagai penyakit, serta gangguan lain yang menyebabkan gangguan nafsu makan. Salah satu tanda kekurangan gizi di usia ini adalah badan kurus dan tidak bersemangat. Adapun dampak dari kekurangan gizi adalah menurunnya kemampuan fisik dan produktivitas kerja. Selain itu, kualitas hidup penderita pun turut terganggu karena sering sakit. Konseling gizi yang diberikan yaitu memperhatikan variasi atau ragam makanan yang terdiri atas jenis makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah. Usahakan makanan-makanan bersumber karbohidrat, pati, dan serat seperti nasi, ubi, dan gandum. Masalah gizi yang kedua itu ada anemia. Anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin, protein pembawa oksigen, dalam sel darah merah berada di bawah normal. Berkurangnya pembentukan sel darah merah ini bisa disebabkan oleh kekurangan. Cara mencegah anemia dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bervariasi, dan seimbang, termasuk makanan sumber zat besi seperti hati, daging sapi, dan daging lainnya, serta ikan. Makanan lain yang kaya zat besi termasuk kacang-kacangan, sereal, sayuran berdaun hijau tua, buah kering, selai kacang, dan kacang-kacangan. Kemudian ada folat, dapat ditemukan pada jus jeruk dan buah-buahan lainnya seperti pisang, sayuran berdaun hijau tua, kacang polong, roti, sereal, dan pasta. Kemudian ada vitamin B12 yang terdapat dalam daging dan produk susu, serta vitamin C yang dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Permasalahan gizi yang ketiga yaitu adalah gizi lebih. Pola hidup serba modern juga membuat seseorang malas bergerak. Misalnya di kantor, mereka lebih menyukai naik lift untuk pindah lantai daripada harus naik turun tangga. Berpergian pun lebih senang menggunakan motor atau mobil ketimbang sepeda atau berjalan kaki. Akibatnya, energi di dalam tubuh tidak banyak terbakar. Oleh karena tidak terjadinya keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar, maka energi yang tersimpan itu menjadi lemak di dalam tubuh, sehingga terjadilah kegemukan. Kegemukan merupakan biang dari segala penyakit, mulai dari penyakit jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan stroke. Konseling gizi yang diberikan yaitu batasi makanan berlemak dan manis, serta tepung-tepungan. Perbanyak asupan makanan yang mengandung serat seperti buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Baca label makanan kemasan untuk mengetahui kandungan zat gizi dalam makanan. Kemudian kebutuhan cairan di usia ini sekitar 2-3 liter per hari atau setara dengan 10-15 gelas per hari. Terapkan pola hidup bersih dan aktivitas fisik yang cukup. Sekian dari kelompok kami pemaparan tentang gizi usia pranikah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.